Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Di puncak menara pengamatan, para tetua lembaga Dewa Langit menatap cakrawala yang mulai dipenuhi simbol aneh yang bersinar di angkasa. Simbol itu seperti mantra hidup, bergerak, tumbuh, dan menyatu membentuk mata besar yang menatap dunia dari atas langit. Simbol dunia asing. Ini adalah pemanggil senjata langit, ucap tetua keempat dengan suara gemetar. Di kota-kota bawah, makhluk-makhluk yang dulunya tenang mulai mengaum dan bertingkah tidak wajar. Alam itu sendiri mulai menolak keseimbangannya. Di dalam jalan rahasia, Shihao tiba di sebuah altar bercahaya dengan pilar-pilar batu kuno yang seolah berbicara dalam bahasa jiwa. Di hadapannya berdiri sosok bayangan, dirinya sendiri namun dengan mata yang lebih tajam dan aura yang lebih mengerikan. Bayangan itu berkata, "Kau ingin menyelamatkan dunia, tapi belum menyelamatkan dirimu sendiri dari belenggu masa lalu." Shihao hanya tersenyum tipis. "Aku tidak butuh menyelamatkan diriku, aku hanya butuh melampaui diriku." Bayangan itu menghilang, dan altar bersinar membuka jalan berikutnya menuju kedalaman rahasia. Di luar, di tempat yang jauh dari mata biasa, dunia asing mulai menyusun pasukan. Benteng udara yang mengapung muncul dari retakan dimensi. Ada puluhan, mungkin ratusan makhluk berjubah logam dengan mata menyala ungu membentuk barisan dalam kesunyian. Seorang jenderal dunia asing berkata, "Jalan rahasia telah dibuka, dia akan muncul. Kita tidak bisa membiarkannya mencapai tahta langit." Perintah disampaikan, jika Shihao keluar, dia harus langsung dieliminasi. Sementara itu, Zun-Er berada di altar pelatihan yang dipenuhi pusaran energi. Di tengah pusaran itu, seekor naga cahaya muncul, hadiah dari leluhur klannya. Naga itu hanya akan muncul ketika harapan benar-benar dibutuhkan. Naga itu berbicara dalam suara gema. "Pelindung telah dilahirkan, tapi cahaya tidak cukup untuk menahan bayangan. Kau harus menjadi api." Zun-Er membuka mata. Kini bukan hanya Shihao yang bersinar, dia pun telah siap menghadapi perang. Shihao kini sampai di pusat jalan rahasia, sebuah danau langit tempat seluruh waktu dan ruang berputar. Di atas danau itu, bayangan zaman kuno muncul, para pendiri dunia, raja-raja yang telah tiada, bahkan musuh-musuh lama. Salah satu suara terdengar, "Jika kau melewati ini, dunia akan berubah, tak ada jalan kembali." Shihao melangkah ke tengah danau. "Dunia sudah terlalu lama menunggu perubahan, aku akan menjadi pemicunya." Dan saat kakinya menyentuh pusaran di tengah danau, langit dunia luar mulai menghitam. Dunia tengah berguncang, gunung-gunung bersinar aneh, sungai-sungai mengalir terbalik untuk sesaat, dan langit meneteskan embun bercahaya. Para tetua agung dari berbagai sekte muncul dari pertapaan. Salah satunya, Tetua Langit Merah, mengangkat tongkatnya dan berkata, "Waktu telah tiba, pusat dunia akan berubah. Shihao benar-benar telah mengguncang akar alam ini." Kota-kota besar menyalakan formasi pertahanan. Para jenius muda dipanggil kembali ke sekte mereka. Dunia tengah mempersiapkan perang, bukan hanya melawan dunia asing, tetapi juga terhadap kebenaran yang mungkin mereka tolak. Shihao berdiri di tengah pusaran waktu yang muncul dari jalan rahasia. Di sekitarnya, ribuan kenangan menyerangnya, masa kecilnya di dunia batu, pertempuran demi pertempuran, dan wajah-wajah yang ia korbankan. "Kenapa aku harus memikul semua ini?" bisiknya. Namun di balik rasa lelah itu muncul suara Zun-Er terpantul melalui giok komunikator spiritual. "Karena hanya kamu yang bisa dan kami semua mempercayaimu." Shihao menggenggam giok itu erat, dan saat itulah jalan rahasia mulai runtuh karena ia telah menyerap semua kebenaran yang terkandung di dalamnya. Di atas langit dunia tengah, sebuah garis retakan menyebar perlahan dan terbuka. Dari baliknya muncul armada dunia asing, istana terbang, naga besi, dan prajurit-prajurit berjubah hitam dengan sorot mata kosong. Seorang pemimpin dunia asing berseru, "Bangkitlah, dunia ini milik kami, penguasa baru akan dinobatkan." Namun saat mereka hendak menyerang, langit memancarkan cahaya, dan muncul Shihao, berdiri di atas cakrawala dengan jubah putih robek dan rambut berkibar seperti api. 4 kekuatan besar bertemu di puncak langit. Shihao sang penyerap jalan rahasia. Dunia asing dengan pasukan dan teknologi mereka. Para tetua lembaga Dewa Langit dengan formasi tertua.
dan satu kekuatan misterius, bayangan hitam yang bahkan dunia asing tak kenal. Mereka semua bertemu dalam satu medan, tidak ada kata-kata, hanya energi spiritual yang bergetar. Takdir dunia tidak bisa ditentukan oleh mereka yang duduk di atas tahta, seru Shihao. Dunia seakan menahan napas. Shihao menengadah ke langit yang dipenuhi retakan dan menoleh ke semua pihak. Kalau harus dipilih antara menunggu kehancuran atau menciptakan jalan baru, aku akan memilih jalan baru meskipun harus mengorbankan segalanya. Ia mengangkat tangan dan seluruh energi jalan rahasia terkumpul di telapak tangannya. Cahaya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Langit pun pecah, bukan karena kehancuran, tapi karena kelahiran sesuatu yang baru. Getaran dari aksi Shihao menyebar hingga ke bagian terdalam dari dunia. Di seluruh penjuru benua, pohon suci menggugurkan daunnya, dan mata air kuno menyemburkan cahaya. Di lembaga Dewa Langit, Tetua Agung Meng Tianzeng berdiri dengan wajah tegang. Dia telah melampaui batas kita. Dunia ini tidak bisa lagi dikendalikan dengan hukum lama. Sementara itu di klan-klan kuno, para pemimpin mulai membisikkan satu kalimat yang sama. Shihao adalah katalis kelahiran kembali dunia. Shihao melayang di atas medan dunia yang retak. Energi dari jalan rahasia masih berputar di sekelilingnya. Namun kini, ia tidak menggunakan kekuatan itu untuk bertarung. Ia mengulurkan tangannya ke tanah dan dari retakan itu tumbuh sebuah tunas cahaya. Dunia baru sedang ditanam. Jika dunia lama penuh penderitaan, maka biarlah dunia baru ini jadi harapan. Namun di saat itu juga suara tajam dari langit menggema. Mimpi indah Shihao, tapi kami tidak akan membiarkanmu membentuk dunia sendirian. Itu adalah suara dari Raja Dunia Asing berkepala 3, pemimpin tertinggi wilayah utara mereka. Pertarungan kali ini tidak seperti sebelumnya, bukan lagi hantaman kekuatan fisik atau spiritual, tapi pertarungan kehendak. Shihao dan Raja Dunia Asing bertarung di dimensi jiwa. Shihao melihat bayangan dunia alternatif, versi di mana ia tidak pernah bertarung, tidak pernah melawan, hanya tunduk. Ini bukan aku, ucapnya. Sementara Raja Dunia Asing terus menekan. Semua akan lebih mudah jika kau menyerah. Dunia ini hanya bisa diselamatkan oleh kekuatan dominasi. Tapi Shihao justru tersenyum. Dan itulah sebabnya dunia membutuhkan kebebasan. Ia membalik ilusi itu, menghempaskan Raja Dunia Asing dari kesadarannya sendiri. Langit kini memiliki 2 matahari, simbol bahwa dunia lama dan dunia baru saling tumpang tindih. Jika tak ada yang menyatukannya, maka dunia akan hancur dari dalam. Para tetua, dunia asing, dan makhluk-makhluk purba semuanya menatap Shihao. Pilih salah satu matahari dan tinggalkan yang lain, kata seorang tetua hitam dari era purba. Namun Shihao menggeleng. Aku tidak akan memilih, aku akan menyatukannya. Ia memadatkan 2 matahari itu dengan kekuatan kehendaknya sendiri. Tubuhnya berdarah, jiwanya terpecah, namun dia tidak menyerah. 2 matahari bersatu, dan dari tengahnya muncul biji dunia, entitas kecil bercahaya yang memancarkan harmoni dan kehidupan. Shihao, yang hampir tak sadarkan diri, menggenggam biji itu. Ini bukan akhir, ini awal. Langit kembali tenang. Dunia tidak lagi hanya dunia tengah atau dunia asing. Kini, mereka berada di dunia baru. Dunia yang dibentuk oleh kehendak satu manusia yang menolak tunduk pada takdir. Di reruntuhan wilayah utara, beberapa batu monolitik purba pecah, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok berjubah hitam dengan simbol-simbol zaman sebelum dunia ini terbentuk. Mereka adalah bagian dari klan Niskala, kaum tertua yang tertidur sebelum dunia batu terbentuk. Salah satu dari mereka berkata, Shihao mengira dunia ini akan mengikuti kehendaknya, tapi kami telah menunggu era baru untuk bangkit. Mereka berjalan menuju batas dunia baru, membawa serta hukum dan kekuatan yang berbeda dari apapun yang pernah ada. Shihao duduk di puncak Gunung Putih, tubuhnya masih luka dan auranya belum stabil. Namun dia sudah disambut oleh perwakilan berbagai klan, Dewa Batu, Lembaga Dewa Langit, bahkan tetua dari dunia asing. Meng Tianzeng memberi hormat. Kami datang bukan untuk tunduk, tapi untuk mencari arah. Shihao menjawab pelan. Aku tidak ingin kalian tunduk, aku ingin kalian memilih. Lalu ia mengangkat tangan memperlihatkan biji dunia yang kini mulai tumbuh akar dan ranting di udara. Dunia ini tidak akan disatukan oleh kekuatan, melainkan pilihan. Di tempat yang jauh dari cahaya, sosok seorang wanita berdiri dengan mata merah menyala. Ia adalah putri ketiga dari wilayah hantu tua, klan yang dihancurkan oleh Shihao dalam Perang Dunia Tengah. Shihao, kau buat dunia ini, tapi aku akan jadi retakan pertama di fondasinya. Ia mulai menyerap kekuatan dari celah dimensi yang belum tertutup rapat,
sisa dari dunia-dunia lama yang telah punah. Tujuannya bukan untuk menguasai dunia baru, melainkan menghancurkannya dari dalam. Shihao kembali ke ruang meditasi dan melakukan ritual penyatuan jiwa, menghubungkan dirinya dengan biji dunia agar tidak bisa direbut siapapun. Namun ritual ini berbahaya karena jiwanya akan terbuka bagi seluruh dunia untuk melihat. Selama proses, suara-suara dari masa lalu masuk ke dalam pikirannya. Teriakan ibunya saat dia lahir, suara sahabat-sahabat yang telah gugur, cacian musuh-musuhnya. Tapi Shihao tetap tenang. Aku tidak ingin lupa, dunia ini lahir dari rasa sakit dan akan tumbuh dengan pengampunan. Saat ritual selesai, seberkas cahaya membungkus seluruh daratan, seolah dunia baru akhirnya memiliki jantungnya sendiri. Namun di saat semua orang mulai merasakan harapan, sebuah cermin besar muncul di langit. Cermin itu memperlihatkan sosok Shihao, namun dengan wajah yang berbeda. Shihao dari dunia alternatif, sosok tiruan yang telah menyerap kekuatan dari ilusi dunia sebelumnya. Terima kasih Shihao, kau membentuk dunia ini dan aku akan mengambilnya darimu. Semua orang menatap langit dengan ngeri. Dunia baru belum sempat tumbuh, tapi bahaya telah muncul dalam bentuk yang paling tak terduga, dirinya sendiri. Cermin langit semakin bersinar, sosok bayangan Shihao dari dimensi lain berdiri tegak, tak tertunduk, tak tersenyum. Ia sama kuatnya, namun jauh lebih gelap. Aku adalah versi terbaik darimu, tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Dunia ini membutuhkan kekuatan, bukan keraguan. Shihao menatapnya tanpa gentar. Kau hanya bayangan dari ketakutan. Aku tidak akan menyangkal keberadaanmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengatur dunia ini. Tanpa peringatan, langit retak dan dunia terbelah menjadi dua dimensi yang bertumpuk. Satu dunia dikuasai Shihao sejati, dan satu lagi oleh bayangannya. Di tengah-tengah muncul medan kosong dari energi murni. Tempat ini akan menjadi arena penghakiman. Serangan pertama datang dari bayangan, pukulan jiwa yang menusuk pikiran Shihao, menciptakan ilusi ribuan kematian sahabat-sahabatnya. Namun Shihao menggenggam dadanya dan berteriak, "Aku sudah kehilangan terlalu banyak untuk mundur sekarang." Ledakan cahaya dari hatinya menembus gelombang ilusi. Di luar medan perang dimensi, seluruh penjuru dunia baru berhenti bergerak. Warga biasa, murid akademi, hingga tetua-tetua agung, semua menatap langit yang kini berubah jadi layar pertempuran batin Shihao. Shuner memandangi cahaya itu dengan cemas. Ini bukan pertarungan biasa, ini adalah penyatuan dirinya yang terakhir. Jika ia kalah, maka dunia ini ikut hancur. Meng Tianzeng menambahkan, kita tak bisa ikut campur. Ini bukan pertempuran kekuatan, tapi esensi keberadaan seorang pencipta dunia. Shihao dan bayangannya bertarung habis-habisan, bukan hanya tubuh tapi juga jiwa. Setiap serangan menciptakan gelombang kehancuran di langit dan bumi, namun tidak ada yang benar-benar menang. Akhirnya keduanya terhenti dan saling menatap. Bayangan Shihao berkata pelan, "Kalau kau mengaku sebagai dunia ini, maka aku adalah kegelapan yang dibawanya. Kau tak bisa melenyapkanku, kecuali kau lenyapkan dirimu sendiri." Shihao menarik napas dalam. "Aku tak ingin menghapusmu, aku ingin menyembuhkanmu." Lalu ia merentangkan tangannya dan memeluk bayangannya sendiri. Pelukan itu menghapus batas, cahaya dan bayangan melebur menjadi satu. Dunia baru bergetar, lalu menenangkan diri. Langit yang pecah kembali utuh, cermin lenyap dan medan tempur menghilang. Shihao muncul di atas langit kini dengan aura yang lebih dalam, tidak hanya kuat, tapi juga lengkap. "Aku adalah dunia ini dengan kekuranganku dan kebaikanku." Suara dari langit menggema. Pencipta dunia telah menyatu, perjalanan baru dimulai. Langit kembali bergetar, bukan karena perang, tapi karena hukum alam mulai berubah. Dimensi-dimensi di luar dunia batu dan dunia tengah mulai menunjukkan anomali. Pilar cahaya hitam muncul dari titik-titik tertentu di cakrawala, memancarkan energi yang bahkan Shihao belum pernah rasakan. "Ini bukan dari dunia kita," ujar Meng Tianzeng, wajahnya memucat. Seseorang atau sesuatu membuka gerbang dari era sebelumnya. Suara gemetar terdengar dari para tetua akademi. "Jangan bilang mereka yang tersegel ribuan tahun lalu akan bangkit kembali." Di dalam makam spiritual yang telah lama tersegel, suara detak jantung raksasa mulai terdengar. Batu-batu runtuh. Energi jiwa kuno mengalir dan membentuk tubuh-tubuh raksasa, para tetua purba, penguasa dunia di era sebelum kehancuran. Mereka perlahan membuka mata, dan dunia gemetar hanya karena napas mereka. "Siapa yang membangunkan kami?" bisik salah satu dari mereka, matanya menyala seperti matahari kembar.
Si Hao langsung berdiri di depan mereka. Jika kalian datang untuk merusak tatanan, maka aku akan menghentikan kalian seperti aku menghentikan diriku sendiri. Tetua purba tertawa pelan. Kau adalah anak yang menarik, tapi dunia ini belum milikmu sepenuhnya. Seluruh pemimpin dunia berkumpul, dunia tengah, dunia batu, dan dunia asing mengirimkan perwakilan. Sun Er, Meng Tianzeng, bahkan klan kerajaan dunia lain duduk dalam satu lingkaran rapat rahasia. Langit dan dunia menyatu karena ancaman ini melampaui batasan dunia. Kita menghadapi musuh yang bukan berasal dari zaman ini, ujar salah satu tetua dunia asing. Jika kita tidak bersatu, dunia akan kembali seperti zaman kekacauan. Si Hao mengganggu pelan. Tapi untuk bersatu, kepercayaan harus dibangun. Aku bukan hanya dari dunia batu. Aku adalah penjaga semua dunia yang ingin bertahan. Dari semua pertemuan itu muncul satu keputusan besar. Harus ada satu orang yang menyelam ke dalam alam terdalam, dunia sumber, tempat para tetua purba tertidur untuk menyegel ulang kekuatan mereka. Tapi yang bisa masuk hanyalah mereka yang pernah bersentuhan langsung dengan hukum penciptaan. Bukan hanya Si Hao yang memenuhi syarat. Itu perjalanan satu arah, ucap Sun Er pelan, menahan air mata. Kau mungkin tidak kembali. Si Hao tersenyum tipis. Aku sudah kembali dari kematian, aku akan kembali lagi untukmu, untuk dunia ini. Gerbang menuju dunia sumber terbuka, penuh kilatan merah, suara jiwa purba, dan energi penciptaan murni yang bisa menghancurkan siapapun yang belum siap. Si Hao berdiri di depan gerbang menatap semua orang untuk terakhir kalinya. Di belakang suara para tetua bergema, ingatlah, kau bukan hanya murid, bukan hanya pahlawan. Kau adalah harapan terakhir. Si Hao melangkah masuk, gerbang menutup dan dunia kembali sunyi. Namun di langit muncul satu kalimat dari hukum dunia. Saat Si Hao kembali, dunia akan berubah untuk selamanya. Langkah dalam kekosongan. Si Hao membuka matanya dan menemukan dirinya tidak berdiri di tanah, tapi di hamparan tak berbatas, seolah melayang di antara waktu dan hukum. Awan merah kehitaman mengambang perlahan di bawah kakinya, sementara langit di atasnya seakan dipenuhi serpihan ingatan dunia. Setiap langkah yang ia ambil membuat gema hukum dunia bergetar. Ini bukan sekadar ruang, ini adalah mimpi dunia ketika ia lahir, bisiknya. Ia menyadari, dunia sumber adalah rahim penciptaan, tempat semua yang ada berasal dan kembali. Saat melangkah lebih dalam, Si Hao mulai melihat bayangan masa lalu. Dirinya sendiri saat kecil, bertarung di pegunungan Kunlun, bersama kakek batu, melawan para pemburu dunia luar. Namun ini bukan ilusi, itu adalah fragmen jiwa dunia yang mencatat setiap denyutnya. Tiba-tiba, sebuah suara menggema. Kenapa kau datang, anak harapan? Si Hao berbalik. Di sana berdiri makhluk dari hukum murni, tak memiliki bentuk tetap, namun terasa seperti menyaksikan seluruh masa lalu dan masa depan. Aku datang untuk mengikat ulang kekuatan yang akan mengacaukan segalanya, jawab Si Hao mantap. Makhluk itu mendekat, dan dunia bergetar seolah menyambut dialog mereka. Makhluk hukum itu berubah menjadi puluhan sosok familiar, teman, musuh, dan bahkan sosok Si Hao sendiri, semua menyerangnya sekaligus. Untuk membentuk kembali dunia, kau harus menghancurkan bayanganmu sendiri. Kau harus menang melawan semua pilihan yang pernah kau tinggalkan. Pertarungan jiwa dimulai. Si Hao melawan bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan keteguhan batin. Ia menatap versi dirinya yang penuh ambisi, marah, dendam, dan berkata, aku bukan mereka, tapi mereka adalah bagian dari aku. Dengan satu teriakan, semua versi itu menyatu ke dalam dirinya. Tubuhnya bersinar, dan hukum dunia mulai menerima kehadirannya. Setelah lulus ujian, Si Hao dibawa ke jantung dunia sumber. Sebuah ruang datar mengambang dengan 7 takhta kosong mengelilinginya. Di tengahnya terdapat batu bulat yang berdenyut seperti jantung dunia. Ini tempat para pencipta dunia lama berkumpul, ucapnya tertegun. Namun satu takhta tak kosong. Duduk di sana adalah sosok berjubah cahaya, wajahnya kabur, seperti bukan berasal dari dunia ini. Kau datang lebih cepat dari seharusnya, ujar sosok itu dengan nada berat. Kenapa kalian membangunkan para tetua purba? Tanya Si Hao tajam. Karena waktu dunia hampir habis, kami butuh pengganti. Sosok berjubah cahaya berdiri dan mengangkat tangannya. Di atas Si Hao muncul 2 jalur bercahaya. Jalan pertama, kau kembali menghentikan kebangkitan dengan kekuatanmu sendiri. Jalan kedua, kau duduk di takhta ini dan menjadi penjaga dunia, tapi tak akan kembali sebagai manusia. Si Hao terdiam. Kedua jalur itu tak bisa dipilih sekaligus. Satu membawa kehidupan dan risiko, satu membawa abadi, tapi kesendirian.
Akhirnya dia mengepalkan tangan dan berkata, "Aku tidak akan memilih apapun dari kalian. Aku akan membuat jalan ketiga, milikku sendiri." Dan dengan itu, cahaya ketiga menyembur dari tubuhnya, menembus langit dunia sumber. Alam itu mulai runtuh, bukan karena hancur, tapi karena menyatu dengannya. Shi Hao memilih menjadi jembatan antara dunia dan hukum. Bab ini menandai transformasi Shi Hao yang sesungguhnya. Ia bukan lagi sekadar pahlawan atau kultivator. Ia menjadi titik temu antara hukum dan kehidupan. Tapi, apa yang akan terjadi pada dunia ketika jembatan itu sendiri mulai berubah? Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.